Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Logika Fuzzy pertemuan kedua, kita akan membahas tentang ilustrasi model implementasi fuzzy logic. Ya. Nah, teori dasar dari Cripps logic ini logika ini tajam. Ya. Jadi berkaitan erat dengan absolut atau benar atau salah, true atau false atau yang lainnya. Nah, jadi tidak diantaranya gitu ya. Nah, jadi ada suatu pembiasan di sini. Nah, contohnya rule if temperature is higher than 80 18 atau 18 Fahrenheit is not otherwise gitu ya. It is not hot gitu ya. Jadi kasus ini adalah temperatur sama dengan 100, temperatur sama dengan 80,1 Fahrenheit atau temperatur sama dengan 79,9 Fahrenheit atau temperatur sama dengan 50 Fahrenheit. Nah, kasus-kasus di sini bisa ditentukan dengan rule yang tadi gitu ya. Nah, jadi kalau kasus 100 Fahrenheit itu berapa? Nah, berarti 100 Fahrenheit itu adalah hot gitu ya. Karena diketahui lebih dari 80 Fahrenheit. Nah, bagaimana kalau 80,1? Masih panas gitu ya, sama. Karena ini lebih dari 80 ya, lebih dari 80. Meskipun itu adalah ada 0,1 gitu. Nah, bagaimana kalau kurang dari 80? Ya, berarti ini adalah tidak panas atau tidak hot ya, atau not hot gitu ya. Nah, 50 otomatis tidak panas. Nah, di sini jadi fungsi keanggotaan fuzzy logic ya. Jadi yang tadi ditentukan ada pembagian dari 80 Fahrenheit gitu ya. Jadi dari antara 0 dan 1 itu adalah segi temperaturnya. Nah, temperaturnya dari sisi X yaitu 0 sampai 80 sampai seterusnya. Nah, jadi jika temperatur lebih dari sama dengan 80 Fahrenheit, maka is not true. Is one atau true. Jadi jawabannya akan satu. Ya. Nah, apabila temperatur kurang dari 80 gitu ya. Jadi kalau yang 80 ke atas itu berarti true atau satu atau panas gitu ya. Tapi kalau seandainya 80 ke bawah, maka itu tidak panas atau false ya. Nah, fungsi keanggotaan dari Cripps logic ini gagal membedakan antara perbedaan himpunan yang sama. Jadi ada beberapa problem-problem yang memang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat ya. Nah, di sini ada true atau false ya. Nah, terus bahasa alami ini kalau mungkin belajar bahasa alami. Nah, contohnya seperti ini. Nah, budi tinggi. Jadi apa yang dimaksud tinggi itu? Terus budi sangat tinggi. Jadi apa perbedaan dengan yang sangat tinggi? Jadi secara bahasa alami ini tidak ditranslasikan ke nilai absolut 0 dan 1 ya. Nah, jadi tidak bisa dihitung di sini kecuali kalau seandainya eh, tinggi itu sama dengan 170 ke atas. Nah, itu beda lagi ya. Nah, terus Fuji Logic. Nah, Fuji Logic itu adalah logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung memang menggunakan pendekatan yang bukan eksak ya. Jadi sebuah pendekatan yang memang terhadap ketidakpastian antara pengkombinasian real dari 0, 1 gitu dan operasi logika lainnya. Nah, jadi kalau ketika kita menggunakan Fuji Logic itu ada beberapa keuntungannya. Jadi kalau seandainya antara membedakan ya dan tidak atau 0 dan 1 ya. Nah, di Fuji Logic itu tidak seperti itu. Jadi ini akan mudah dimengerti ya. Jadi pemodelan matematiknya itu juga sangat sederhana, toleransi data-datanya juga yang tidak tepat itu bisa digambarkan. Terus dapat juga memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks, mengaplikasikan pemahaman tanpa proses pelatihan dan didasarkan pada bahasa alaminya. Jadi ya bahasa yang memang yang tadi disebutkan tidak berupa hitungannya. Nah, cuman eh, jadi ada pembiasan di sini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, Fuji ini tidak sama dengan probabilitas. Jadi berbeda jauh dengan mata kuliah statistika probabilitas atau peluang ya. Nah, Fuji ini ada probabilitas ini berkaitan dengan ketidakmenentuan atau kemungkinan atau peluang ya. Nah, kalau Fuji ini berkaitan dengan ambiguitas atau ketidakjelasan atau pembiasan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, contohnya ini Billy memiliki 10 jari kaki, probabilitas Billy memiliki 9 jari kaki adalah 0. Jadi keanggotaan Fuji Billy
pada himpunan orang dengan 9 jari yaitu tidak sama dengan 0. Nah, contoh kedua, probabilitas botol berisi 1 ya. Probabilitas satu botol berisi air racun adalah 0,5 dan 0,5 adalah isi air murni. Jadi mungkin air tersebut tidak beracun. Nah, jadi kalau seandainya ada air dua botol air gitu ya, dengan nilai keanggotaannya 0,5 pada himpunan air isi beracun, pasti air itu beracun gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mencampurkan dua rasa apa ya, marimas gitu ya, rasa anggur dengan rasa jeruk ya di dalam satu botol, setengah botol, setengah botol. Nah, rasa apa yang akan kita ketahui? Apakah rasa anggur kah? Apakah rasa jeruknya? Atau rasa yang tidak karuan gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Tapi berbeda lagi kalau seandainya si rasa anggur dan rasa jeruk itu disatukan atau dibedakan ya, dibedakan dalam dua botol yang berbeda ya. Tapi kapasitasnya masih sama, masih setengah botol. Nah, itu yang pasti kepastiannya itu adalah pasti beracun ya, atau mungkin juga pasti itu adalah rasa jeruk atau itu pasti adalah rasa anggur. Jadi bukan rasa buah-buahan gitu ya. Nah, jadi contoh yang lain di dalam sering terjadi itu di dalam contoh fuzzy itu adalah tentang muda gitu ya. Jadi An itu nama orang, An itu adalah 28 tahun ya. Jadi di dalam perhitungannya atau 0,8 atau muda. Bob itu 35 tahun atau 0,1 pada hitungan, nanti ada hitungan di dalam tabel, bukan dari tabel sih, dari gambar ya, dari susunan itu himpunan muda ya. Charlie 23 tahun di angka 1. Jadi mendekat ini angka 1 bukan di angka 0, itu adalah muda gitu ya. Nanti ada segitiganya, segitiga fazinya di sini. Nah, jadi tidak seperti statistik probabilitas. Jadi derajat tidak menggunakan probabilitas, objek tersebut pada himpunan tetapi menggambarkan taraf tingkat keanggotaan objek himpunan. Nah, ketika yang tadi disebutkan antara muda dan tua, ada young, ada middle, ada old gitu ya. Jadi di dalam degree-nya, membership-nya ada 0 dan 1. Terus di sini ada batas umurnya, age-nya, ada 25, ada 40, ada 55, ada 1, ada lebih dari sana gitu ya. Jadi kalau disebut muda itu adalah dari 40 ke bawah, ya, 40 ke bawah. Terus kalau disebut tua, itu adalah dari 40 ke atas. Kalau disebut tengah-tengah adalah 25 ke 55. Nah, bagaimana kalau 30? Nah, 30 itu ada di mana? 30 mungkin ada di sebelah sini ya. Tapi kan derajatnya itu bisa ditentukan di sini kalau di fuzzy itu. Nah, kalau derajatnya bisa ditentukan itu masuknya ke garis mana? Ke garis middle kah atau ke garis young kah gitu ya. Nanti kita contohkan. Nah, nilai Fuji berasosiasi dengan derajat keanggotaan himpunan. Nah, terus, jadi kalau di dalam tradisional Krips dan fuzzy set itu berbeda. Jadi kalau tradisional set Krips ya, itu jelas ya, antara true dan false ya, antara dalam dan luar itu jelas ya. Tapi kalau dalam fuzzy itu berbeda. Jadi antara dalam dan luar itu masih ada di antaranya di sini ya. Jadi ada pembiasan kalau tadi yang saya sebutkan itu dalam fuzzy itu gitu ya. Jadi ada di antara 0 dan 1 itu ada 0 berapa ya di sana. Nah, jadi dalam Krips logic itu jelas batasan-batasannya. Nah, tapi kalau di dalam fuzzy itu beda ya. Jadi ada pembiasan. Jadi ada lebih luas di sini ya. Lebih luas karakterannya, masukannya ke karakter mana itu lebih jelas, lebih bukan dari bias itu bisa lebih jelas di mana masuknya gitu ya. Jadi contohnya ketika kita menggunakan algoritma fuzzy gitu ya untuk penentuan si masyarakat itu miskin atau kaya. Nah, di antara dan miskin dan kaya itu adalah ada yang sederhana. Tapi di dalam degree-nya itu masuk ke mana? Apakah ke miskin kah atau ke kaya kah atau ke sederhana kah gitu ya, atau di antara keduanya atau derajat keberapa gitu ya. Ada perhitungan-perhitungannya di sana. Nah, jadi contoh Krips set ini adalah yang tadi. Jadi kalau orangnya lebih dari 85 cm ke atas itu sangat tinggi.
Kalau dari 65 cm ke atas itu tinggi. Dari 65 sampai 45 itu adalah sedang. Ya. Terus dari 120 sampai 145 itu pendek. Nah, kalau dari 120 ke bawah itu sangat pendek. Nah, orang dengan tinggi 150 maka ia tergolong orang sedang. Ya. Jadi untuk himpunan sedang adalah 150 di sini. Ya. Di sebelah sini sedang. Nah, orang untuk tinggi 150 maka ia tergolong tidak tinggi. Ya. Nah, tidak tinggi ini di sebelah mana? Sebelah mana gitu ya. Jadi ini kan di sebelah sedang. Nah, tidak tinggi otomatis karena tidak masuk ke sini. Nanti ada pembiasan di sana. Nah, dengan orang yang tinggi 165 gitu ya, 165 kurang. Nah, ini kurang 2 mm. Maka ia tergolong tidak tinggi. Nah, sampai 0, segini gitu ya. Itu dalam Fuzzy itu dicatat atau diperhitungkan gitu ya. Apakah dia itu masuk ke tinggi atau ke sedang dari pembiasan di sini. Jadi lebih akurat di sini. Jadi ada pembiasan sedikit pun lebih akurat masuknya dia itu kemana. Nah, dari mungkin ini yang tadi ya. Nah, terus membership function. Nah, membership function ini variabel Fuzzy dalam suatu sistem Fuzzy ini berat badan, tinggi badan, suhu dan segala macam gitu ya. Nah, himpunan Fuzzy atau Fuzzy set ini himpunan yang mewakili suatu koordinasi pada suatu variabel Fuzzy. Contohnya variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan Fuzzy. Contoh panas, hangat, dingin. Variabel nilai terbagi menjadi tinggi, rendah, dan sedang gitu ya. Nah, terus ada Fuzzy yang memiliki 2 atribut. Contohnya linguistik dan numeris. Ya, kalau linguistik mungkin bahasa yang memang bisa disebutkan, dikategorikan seperti panas, hangat, dingin. Kalau numeris itu seperti yang tadi, tinggi badannya. Nah, kalau himpunan semesta, ini contoh keseluruhan yang dioperasikan pada variabel Fuzzy. Contohnya variabel berat badan. Contoh dari berat 1 sampai 150 kg. Atau mungkin juga dari suhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, domainnya, ini himpunan Fuzzy ini nilai yang diizinkan semesta boleh dioperasikan pada himpunan Fuzzy. Contohnya seperti dingin. Dingin itu kalau masuk ke area dingin adalah 0 sampai 60. Nah, hangat ya, adalah 50 sampai 80. Panas adalah 80 sampai tidak terbatas. Nah, hangat di sini ini membias antara dingin dan panas. Jadi ada 50 itu ada di antara dingin dan 80 itu ada di antara panas di sini. Nah, maka contoh yang lain gitu ya. Ini dalam derajat yang tadi tinggi, pendek, sedang gitu ya. Nah, mengubah nilai real menjadi fungsi keanggotaan Fuzzy, contoh yang pendek itu adalah 120 ke bawah. Nah, sangat pendek itu. Pendek itu 115 sampai 145. Nah, sedang 140 sampai 165. Tinggi 160 sampai 185. 180 ke atas itu sangat tinggi. Nah, dengan himpunan yaitu untuk himpunan sangat pendek, himpunan sedang, himpunan tinggi, dan sangat tinggi. Maka diketahui mengubah nilai real Fuzzy keanggotaan Fuzzy. Contoh dia itu tinggi badannya 163. Nah, sedangkan derajat keanggotaannya itu adalah di 0,58. Maka itu masuk ke garis ke tinggi gitu ya. Tapi kalau masuk ke garis 0,24 maka itu masuk ke garis ke sedang di sini. Jadi dari himpunan sangat pendeknya 0, dari himpunan ininya 0, dari himpunan 0,42 yang diketahui 0,42, kalau himpunan ini 0,58. Jadi dari derajat keanggotaan 1663. Maka penentuannya yaitu 162 di 0,242 yaitu sedang, sedangkan 163 di 0,58 di derajat keanggotaan 0,8 adalah tinggi gitu ya. Nah, fungsi keanggotaan ini beda-beda gitu ya. Jadi ada fungsi linearnya, ada linear domain naik dan ada linear domain turun gitu ya. Jadi untuk himpunan yaitu X lebih kecil dari A atau
X kurang A dibagi B kurang A sama dengan A kecil dari X kecil dari sama dengan B. Nah, ini akan persamaan untuk menaik. Nah, kalau sedangkan ini adalah persamaan di BX per BA gitu ya. Minus A sama dengan lebih dari sama dengan B, yang ini bedanya dari sini. Ya. Dan dari X yang sini berbedanya dari B-nya gitu ya. Jadi ada penurunannya, B itu dikurangi X gitu ya. Dan B dikurangi A. Nah, sama dengan B, X ini kecil dari sama dengan B. Ya. Nah, jadi kalau fungsi keanggotaan segitiga, nah ini contohnya dari segitiga ini ada fungsi keanggotaan A, B, C. Ya. Jadi untuk himpunan X sama dengan 0, X kecil dari sama dengan A, atau X lebih besar dari C. Maka X min A per B dari yang rumus yang tadi gitu ya. Min A titik 2 A lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan B. Dan C ini adalah min X per C min B di antara B lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Jadi ini fungsi keanggotaan untuk keanggotaan segitiga untuk rumusnya ya. Nah, berbeda lagi kalau trapesium. Nah, trapesium itu perbedaannya itu ada di himpunannya ada ABCD ya. Kalau yang segitiga itu cuma ABC, kalau trapesium ada di D. Cuman perbedaannya itu di antara B dan C ya. Itu ada penambahan ya di sini. Di B kecil dari X kecil dari sama dengan C ya. Nanti ketika penerapan di Python itu akan berbeda lagi. Apakah menggunakan piramida, apakah menggunakan trapesium, gitu ya, itu akan berbeda. Nah, terus ada penggunaan sigmoid, ya, sigmoid. Sigmoid ini X, himpunan X sama dengan A, B, C, sigmoid 0 di antara X kecil dari A, ya. Ini kecil dari A sama dengan 2, ya, sama dengan X kecil kurang dari A sama dengan C kurang dari A kuadratkan. Terus A kecil dari X kecil dari sama dengan B. Nah, himpunan di sini 1 min 2 sama dengan C min X per C min A kuadrat. B kecil dari X, X kecil dari C sama dengan 1X lebih besar sama dengan C. Nah, beda lagi kalau keanggotaan phi gitu ya. Tapi yang kedua hal ini jarang sekali digunakan, ya jarang sekali digunakan penelitian untuk kakak kelas anak jarang ya. Kebanyakan itu antara piramida dan prisma. Nah, dengan perhitungan persamaan ini seperti ini ya. Jadi untuk fungsi keanggotaan rumus-rumusnya ya. Jadi untuk sigmoid. Jadi untuk keanggotaan X, C min B sama koma C min B per 2 dibagi 2 ditambah per C-nya. Jadi kalau untuk ininya yaitu X lebih kecil dari sama dengan C dan X lebih besar dari C. Nah, jadi untuk titik tengahnya pengambilan dari C dari satu dari sini. Nah, baik, itu saja. Nanti mungkin jelasnya akan dijelaskan atau penerapan rumus-rumus yang tadi akan dicoba diterapkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.